new branding dari Oxy menjadi Converse. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa tuh diganti dari Oxy menjadi Converse? Kenapa nggak sama aja gitu? Radio Business and Entertainment Station. 101.1 FM, Radio Business and Entertainment. Halo Sobat Bisnis, masih di sini sama Ike yang nemenin kalian sampai jam 4 sore di edisi Radio Talk Show. Nah Sobat Bisnis, penasaran gak sih talk show kali ini Ike didatengin sama narasumber siapa? Yang pasti narasumbernya itu cantik-cantik dan juga ganteng ya. Penasaran gak sih Sobat Bisnis? Nah langsung aja nih ya, kita sapa. Halo Kak Amalia, ya bener ya? Dan juga Kak Iksal. Nah mereka ini Sobat Bisnis dari Kopma Unila, Universitas Lampung. Kopma, Koperasi Mahasiswa, bener banget. Kalau misalnya mungkin langsung aja nih ya, Ika pengen tanya nih, mungkin Sobat Bisnis semuanya yang di rumah juga penasaran. Oh mungkin Ika mau sapa dulu kali ya sedikit, gimana nih kabarnya? Mungkin apakah baik? Apakah agak-agak kurang sehat atau gimana? Nggak ya? Kalau misalnya kurang sehat nggak mungkin kesini kali ya. Gimana nih kabarnya Kak Amalia? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kalau untuk Kak Iksannya? Iksal, sorry. Iksal. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Bener banget. Nih kok kita juga masa-masa pandemi kayak gini, walaupun ya di masa-masa era new normal, semoga aja kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kitanya bisa menjaga diri, menjaga kesehatan, dan juga semoga kita semuanya yang ada di sini dan juga yang ngedengerin Sobat Bisnis di rumah mempunyai imun tubuh yang sehat. Bener banget. Oke deh, langsung aja. Kopma, Koperasi Mahasiswa. Langsung aja Iko pengen nanya, sebenarnya Kopma sendiri nih apa sih Kak? Untuk siapa nih yang mau jawab, Kak Iksal atau Kak Iksal? Oke. Oke, jadi sebelum saya jawab mungkin jargon ya. Oke, ada jargonnya. Siap-siap. Jadi ketika saya bilang semangat pagi, jawabannya semangat pagi ya. Semangat pagi, semangat pagi. Oke. Saya bilang bravo Kopma, bravo bravo bravo. 3 kali. Bravo, bravo, bravo. Oke. Silakan. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Bravo Kopma. Bravo, bravo, bravo. Aduh, tepuk tangan dong untuk kita semua. Intermezzo ya. Oke. Jadi Kopma itu adalah singkatan dari Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Jadi Koperasi Mahasiswa itu adalah organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang koperasi. Jadi koperasi itu adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha. Jadi Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung itu sebuah badan usaha yang bernaung pada lingkungan Universitas Lampung. Oh, Universitas Lampung. Jadi anggotanya adalah mahasiswa dan alumni Kopma juga. Oh, alumni juga Ya. tetap bisa gabung gitu ya. Tapi udah jadi anggota luar biasa seperti itu. Tapi anggota aktifnya itu adalah Mahasiswa sendiri. Yes, Oke. Mahasiswa dan mahasiswi gitu ya. betul. Ini kalau misalnya untuk Kopma ini mungkin nggak cuman di Universitas Lampung doang gitu ya kayak mungkin ada banyak dari universitas-universitas lainnya. Iya, Cuman ya bener ya di kalau misalnya ini kan dari Unila gitu ya. Iya. Mungkin aja di universitas mungkin kayak Universitas Islam Negeri atau UIN atau UBL gitu, swasta gitu mungkin ada juga kali ya Iya. kayak. Nah, kalau misalnya khususnya di Kopma ini sendiri, tadi kan kita udah singgung tuh, Kopma ini adalah koperasi mahasiswa di mana yang mereka menaungi mahasiswa dan mahasiswi yang aktif dalam usaha, bener ya? Usaha dan juga bisnis lah gitu ya. Seperti tagline Radio nggak sih? Radio Business and Entertainment gitu. Bisa banget. Nah, Sobat Bisnis, Ika mau nanya juga nih, dengar-dengar nih khususnya di Kopma Unila itu sebentar lagi udah mau mengadakan acara yaitu Confess, bener gak sih? Benar. Ya, bener banget. Nah kalau misalnya boleh dijelasin sedikit, Confess itu apa sih Kak? Oke, jadi Oke. saya jawab ya. Jadi Confess itu adalah singkatan dari Cup Education Festival. Cup Education Festival. Nah, di situ artinya dalam bahasa Indonesia itu Festival Edukasi Koperasi, di mana ini adalah acara tahunannya Kopma Unila yang digagas dari
kalau salah 5 tahun terakhir. Nah, jadi Cup Education Festival itu berupa kegiatan seminar nasional perkoperasian, dan kemudian ada lomba-lomba tentang koperasi, kemudian lomba-lomba hiburan lainnya seperti itu. Oh, berarti acara Confest ini sudah ada sejak lama ya? Udah 5 tahun yang lalu gitu ya? Iya, kurang lebih. Setiap 5 tahun jadi ada gitu ya. Iya, Cuman betul. kalau misalnya tahun ini itu acaranya Confest gitu ya. Iya. Cup Education Festival. Jadi CUP itu asal mulanya kata kooperatif. Kooperatif. Yes. Iya. Jadi kerjasama kan, atau koperasi kalau dalam Oh, bahasa iya, iya. Indonesia. Jadi Iya, kita ambil koperasi. singkatannya di CUP, karena CUP itu CUP. udah membumi di dunia koperasi, kata-kata CUP itu. Oh gitu. Nah, soal bisnis nih ya, narasumber kali ini adalah ketua pelaksana ya, Iya. bener ya? Kak Iksal, Kak Iksal ketua pelaksananya, dan Kak Amalia sebagai Ketua acara. ketua acaranya, bener banget. Oke deh, berarti acara Confest ini sudah ada sejak 5 tahun yang lalu, bahkan ya setiap tahun itu pasti selalu ada acaranya. Nah kalau misalnya tahun ini kan Confest, Iya. tahun-tahun lalu itu apakah? Ataukah sama, ataukah berbeda, atau gimana tuh? Jadi uniknya di sini, jadi kita udah ngadain acara seperti ini 5 tahun 6 tahun yang lalu. Mm-mm. Tapi nama Confest ini baru lahir di tahun ini. Jadi Oke. sebelumnya itu bernama OKSI, atau OKSI. kepanjangannya Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia. Oh. Dan tahun ini kita rebranding menjadi Cup Education Festival seperti itu. OKSI tadi apa? Maaf. Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia. Siswa Indonesia. Oh, siswa Indonesia berarti SMA pelajar juga dong? Ya, Atau- jadi benar. iya, Jadi benar. pesertanya itu terbatas di SMA atau pelajar ya. Oh. Dan tujuannya sebenarnya sama kedua kegiatan ini, yaitu untuk mengedukasi para generasi muda khususnya dalam hal koperasi, sekaligus peningkatan skill peserta dengan adanya persaingan, karena kita juga mengadakan perlombaan itu untuk melatih persaingan dan melatih skill mereka tentunya. Kemudian kita juga mengadakan seminar nasional perkoperasian, dan tidak hanya seminar nasional perkoperasian sebenarnya, jadi ada seminar nasional tentang bisnis, kemudian kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi kita memang benar-benar ingin mengedukasi, dan tahun ini kita ambil Cup Education Festival itu memang utamanya edukasi, dan kemudian ada kata-kata festival. Nah, Iya. festival itu sebagai kegiatan hiburan gitu. Jadi Oke. kita edukasi dengan cara yang unik dan menghibur gitu. Iya benar banget. Pasti seru banget sih acaranya, karena selain kita menghibur, nggak terlepas juga dengan edukasinya gitu ya, kayak jadi ada pengetahuan yang bisa kita ambil gitu ya. Nah kalau misalnya boleh tahu kan ini Confest tahun Iya. ini Confest tahun Iya. kemarin itu OKSI. Iya. Hubungannya apa sih Kak? Oke. Jadi hubungannya itu sebenarnya sangat erat ya, karena sebenarnya Confest ini adalah new branding, kita bilangnya new branding. New Jadi branding. terbaru dari OKSI. New Karena- normal, new branding ya, gitu ya. new normal, new branding kita juga punya gitu kan. Jadi dengan perubahan nama ini kita juga melakukan rebranding untuk peningkatan skala dalam kompetisi koperasi, karena OKSI kan kita skalanya masih dalam skala Lampung dan siswa. Nah, kalau untuk Confest ini kita ambil skala nasional, dan itu tidak terbatas untuk siswa aja. Jadi juga berarti untuk secara mahasiswa, umum dan siswa Oh. gitu. Jadi kita ingin merebranding lebih luas lagi nih cakupan pesertanya gitu. Karena kita biar akan makin mengedukasi luas. kan. Iya gitu. benar. Seperti itu. Oke deh sobat bisnis, kita udah tahu nih apa itu Kopma, dan juga khususnya dari Kopma Universitas Lampung bakalan ngadain Confest. Nah, mau tau gak sih seseru apa kira-kira acaranya, dan seseru apa kira-kira talk show, radio talk show hari ini gitu. Makanya stay tune terus di 101.1 FM Radio Business and Entertainment. Oke deh sobat bisnis, mungkin tadi juga yang udah dengerin kita dari awal pasti tahu dong mereka ini dari mana. Kak Iksal dan Kak Amalia ini dari mana? Yaitu dari Kopma, yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung. Nah, mereka ini kesini mau ngasih tahu nih, ngasih info juga untuk para pendengar setia sobat bisnis yang ada di rumah, bahwa mereka ini sedang mengadakan Confest, yaitu Cup Education Festival. Benar banget. Nah, Confest ini tadi udah disinggung sedikit juga bahwa memang sudah diadakan sejak 5 tahun sampai 6 tahun sebelumnya gitu kan. Dan tahun ini ada berbedanya karena tahun ini new branding ya, benar ya Kak ya? New branding dari OKSI menjadi Confest. Nah, kalau
kalau boleh tahu tuh kenapa tuh diganti dari Oxy menjadi Confess? Kenapa nggak sama aja gitu? Boleh Kak Amalia atau? Saya aja. Oke, Kak Iksal. Nanti biar gantiannya enak gitu. Oke, siap. Jadi kenapa sih harus ganti? Jadi sebenarnya kemauan ganti itu bukan dari kami ya Kak gitu. Oh Jadi gitu. karena memang sudah ada peraturannya dari pemerintahan, yaitu sesuai dengan surat edaran logo Olimpiade oleh Kemenristek-Dikti yang berisi mengenai larangan penggunaan kata Olimpiade, Olimpik, Olympian atau sejenisnya, dan logo 5 ring pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perguruan tinggi. Dan logo tersebut merupakan hak milik dari International Olympic Committee atau IOC yang dilindungi oleh hukum. Jadi karena memang udah ada peraturannya dan itu dilindungi oleh hukum, jadi mau nggak mau kita harus ganti dengan nama yang baru. Dan sekaligus pergantian tersebut ada hikmahnya juga menurut kami. Jadi kami bisa melakukan rebranding, rebranding tentang nama, kemudian kita mengambil nama yang fun tapi tetap fokus kepada tujuan kita, dan kemudian kita juga rebranding tentang skala. Kita perbesaran skala. Jadi yang tadinya hanya Lampung dan SMA, kemudian kita ubah jadi SMA, mahasiswa, umum, dan tingkat nasional seperti itu. Lebih luas gitu ya. Nggak cuman mahasiswi, mahasiswa, pelajar, tapi juga ada umumnya. Berarti kalau misalnya pekerja-pekerja atau yang nggak kuliah gitu ya ibaratnya, boleh ikut join juga gitu ya? Boleh. Dan tentunya itu ada jenis-jenis lomba, nanti mungkin akan dibahas dengan rekan saya. Lomba-lomba hiburan, tapi khusus untuk lomba, kan itu ada kriteria lomba untuk mahasiswa, SMA dan umum. Jadi untuk yang umum bisa tuh yang masyarakat umum bisa ikutan gitu. Oke deh, kalau misalnya boleh tahu nggak sih dari tema Confess-nya sendiri nih apa sih Kak? Mengangkat tema apa gitu? Jadi tahun ini kita sengaja di era pandemi ini ya, kita mengangkat tema tentang bersinergi untuk mewujudkan generasi milenial yang inovatif, kreatif, dan berkarakter dengan membangun semangat juang kader koperasi di era new normal. Jadi kenapa kita ngambil tema tersebut? Alasannya karena yang pertama kita masih era new normal dan kita juga harus tetap mengembangkan kualitas diri kita, dan di situ ada kata-kata inovatif, kreatif, dan berkarakter. Jadi inovatif itu tentang mendayagunakan pemikiran untuk menghasilkan suatu karya yang baru gitu kan. Dan kemudian untuk kreatif sendiri itu terobosan ide untuk pemecahan suatu masalah dengan cara yang baru gitu kan. Jadi kita mengambil itu semua karena kita tujuannya untuk mengedukasi, dan tidak lupa juga kita untuk membentuk karakter generasi muda sebagai kader juang koperasi kayak gitu. Benar banget. Berarti acara ini, festival ini nggak jauh-jauh tentang edukasi, benar ya, edukasi dan kreativitas para peserta lombanya. Terutama di tengah pandemi ini kan kita harus rajin-rajin ikut kegiatan biar kita nggak rebahan mulu di rumah gitu. Iya benar banget. Banyak orang yang sementang-mentang harus di rumah aja gitu ya, malah nggak produktif gitu ya. Nah mungkin Kopma ini mengadakan Confess ini juga untuk ngebuat masyarakat yang ada di rumah untuk yuk bergerak gitu lah. Jangan terlalu di rumah aja, tidurannya di rumah aja. Cuman tetap melakukan kegiatan yang produktif gitu ya, supaya bermanfaat juga bagi diri sendiri dan juga pastinya orang-orang di sekitar kita. Nah berarti kalau misalnya tadi new normal ya kan, bener kan? Nah ini kan new normal terus tuh juga ada acara. Kalau misalnya punya acara festival, nggak jauh-jauh dari orang-orang yang ramai, bener ya sih, padet. Nah bagaimana sih cara mengatasi kalian dalam acara ini supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan, new normalnya tetap terjalan, dan juga acaranya itu tetap berjalan lancar gitu loh. Kita bisa berinteraksi dengan baik, dengan maksimal seperti biasa gitu. Gimana mengatasinya untuk kalian gitu loh? Mungkin Kak Amalia ya? Iya. Jadi kami mengadakan acara Confess ini melalui online Kak. Melalui jadi online. tetap bisa ada banyak peserta. Terutama untuk seminar perkoperasiannya ya Kak. Itu kan skalanya nasional. Tahun lalu aja pesertanya itu ada 3.000 peserta lebih. Dan banyak tahun ini karena online kan bisa diikutin dari manapun nih, dari seluruh penjuru Indonesia. Nah harapannya dengan online ini kita juga bisa dapetin peserta yang lebih banyak dari itu gitu Kak. Wow, berarti banyak banget ya, 3.000-an. Semoga aja
karena online, jadi kan supaya sobat bisnis di rumahnya juga mungkin orang-orang bisa mengerjakan dan ikut partisipasi dalam lombanya melalui di rumah aja juga pasti ya semoga aja lebih banyak daripada itu gitu kan. Karena kan tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, benar, jadi walaupun kita belajar online, kita juga bisa mengikuti festival online, benar nggak sih, konfes online gitu kan. Nah kalau misalnya boleh tahu dalam kegiatan-kegiatan ini kan online tuh, kegiatan-kegiatannya itu ada banyak macamnya dong pasti kan. Nah adanya tuh kira-kira apa aja tuh Kak? Nah, seperti yang tadi sudah disinggung itu kan pertama kan Seminar Nasional Perkoperasian. Nah, di situ kita belajar tentang kewirausahaan, bagaimana membangun usaha. Di situ juga pemateri-pematerinya itu kalau tahun lalu kita undang pemateri yang berskala nasional, Kak. Nah, jadi itu ada seminar nasional pertama, kemudian ada perlombaan-perlombaan. Nah, di antaranya perlombaannya itu ada lomba cepat tepat koperasi. Nah, itu diikuti oleh siswa SMA. Kemudian juga ada lomba poster yang bisa diikuti oleh siswa SMA dan juga mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ikut nih. Kalau tahun lalu mahasiswa nggak bisa ikut, cuman ada di skala. Doang ya? Iya SMA, Kak, benar. SMP gitu ya? SMP enggak Kak. SMP enggak, SMA aja. Iya Kak. Tapi kalau ini mahasiswa juga ikut. Kemudian ada esai. Lomba esai ini untuk membangun gagasan-gagasan yang baru juga nih tentang di dunia perkoperasian. Itu kalau tahun ini sama kayak poster. Kalau tahun lalu cuman ada di jenjang pelajar SMA, tahun ini di mahasiswa. Kemudian ada yang baru yaitu business plan. Business plan itu kayak merencanakan bisnis gitu Kak. Nah ini di jenjang mahasiswa Kak. Kalau ini kayak mereka punya ide bisnis dan itu bisa membuat proposal untuk diperlombakan begitu. Nah ada juga lomba hiburannya Kak. Kalau lomba hiburannya itu kita ada vlog produktif dan ini nih free. Iya bisa buat siapa aja dan free HTM. Oh nggak pakai HTM? Iya. Ada biaya pendaftaran berarti? Iya Kak benar. Kemudian ada lomba hiburan satu lagi yaitu Mobile Legend. Kita ada Mobile Legend. Untuk para gamers. Turnamen Mobile Legend Kak. Iya. Pasti ini disukain banget kan sama kaum milenial, apalagi ini online gitu. Iya, bisa ikut serta dalam di rumah aja gitu. Iya. Oke, berarti banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang bakalan dilakuin sama Konfes ini. Gak cuman ada perlombaan aja, tapi juga ada educate-nya. Berarti salah satunya itu seminar tadi, yang bener, ada pemateri-pematerinya, bahkan sampai pemateri berskala nasional, bener ya Kak ya? Yang tadi kalau misalnya kita mau singgung sedikit, tadi kita udah ngasih tahu juga gitu ya, bahwa Kopma dari Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung ini sebentar lagi udah mengadakan Konfes, yaitu Kop Education Festival. Nggak jauh-jauh, kegiatannya juga pasti di dalam era new normal ini kegiatannya tetap mematuhi protokol yang ada. Jadi kegiatannya juga bisa dilakukan di rumah aja gitu sobat bisnis. Dan tadi juga udah disinggung sedikit bahwa banyak banget kegiatannya, nggak cuman ada festival doang, nggak cuman ada hiburan doang, tapi ada lombanya, bener ya Kak ya? Iya. Ada lombanya dan juga seminarnya yang bisa kita dapatkan education-nya gitu, ilmunya gitu yang bisa kita serap gitu sobat bisnis. Tadi juga udah disebutin tuh beberapa kegiatan-kegiatan yang udah disebutin sama Kak Amalia gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu kalau boleh tahu itu bisa dilakukan bisa diikuti sama siapa aja tuh Kak? Selain pelajar, tadi kan pelajar dan mahasiswa tuh bisa dilakukan dengan siapa aja Kak? Untuk kegiatannya itu kan kalau seminar itu bisa diikutin sama siapa aja nih Kak, karena nggak berbatas umur ya? Iya, karena itu informasinya itu luas dan bisa kita terapin untuk siapa aja. Jadi untuk seminar ini nggak bisa diikutin oleh siapa aja gitu. Oh, berarti siapa aja itu siapapun gitu ya? Siapapun boleh ikut serta dalam kegiatan Konfes ini. Iya. Kop Education Festival.
Oke deh, berarti Ika juga boleh join tuh ya. Boleh banget. Boleh banget gitu ya. Terus mungkin sobat bisnis juga mau join karena tertarik banget, karena acaranya itu pasti bakalan seru-seru banget dan tetap ada educationnya dan juga tetap di rumah aja gitu kan. Jadi untuk orang-orang yang mageran jalan keluar gitu ya, takut karena corona, jangan khawatir karena kegiatan ini diadakan di rumah aja melalui handphone ya, melalui handphone bisa atau melalui laptop. handphone ataupun layar laptop, gadget. Ya gadget yang kita miliki lah. Tapi jangan lupa yang penting punya internet gitu. Iya bener. Harus punya internet kan. Kalau misalnya nggak punya internet kadang nggak bisa juga. Iya. Nah kalau misalnya boleh tahu, mungkin banyak juga orang-orang yang udah tertarik tapi nggak tahu nih kira-kira kalau misalnya kita ngikutin ini, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil, apa sih keuntungan yang bisa kita dapat dan benefit apa aja yang bisa kita dapatkan dalam kegiatan ini gitu Kak. Kira-kira apa sih Kak benefitnya? Siapa? Kak Amalia, oke. Kalau benefitnya sendiri itu yang pertama udah pasti ilmu ya Kak. Iya. Dari perlombaan itu juga kan ilmu yang bisa didapetin kayak misalnya LCT itu udah pasti bakal belajar dan dapat ilmu-ilmu baru. Nah di sini juga kita kan dari LCT ini memberikan modul. Nah di situ juga ada updatean terbaru tentang koperasi gitu Kak. Nah kemudian juga kalau misalkan ikut perlombaan udah pasti ada hadiahnya dong. Iya dong. Nah, untuk hadiahnya ini lumayan besar karena kan kita lagi pandemi kayak gini nih Kak. Ada hadiahnya itu mencakup beasiswa, terus juga sertifikat. Dan sertifikatnya ini bukan sertifikat Kak bagi yang pemenangnya, tapi sertifikat yang akan dikirimkan langsung kepada pemenang dan uang tunai. Kemudian juga untuk lomba LCT itu ada beasiswa koperasi Kak. Beasiswa koperasi. Kayak gimana tuh beasiswa koperasi? Boleh dijelasin Kak Iksal? Oke. Beasiswa koperasi itu kebijakan dari Kopma Unila ya. Jadi setiap yang juara 1 ini hanya untuk yang juara 1 nih di lomba cepat tepat SMA itu berhak mendapatkan, kan ada dalam satu tim itu 3 orang. Jadi 3 orang itu berhak mendapatkan beasiswa Kopma. Nah, beasiswa Kopma itu apa sih? Jadi beasiswa Kopma itu adalah bahasa singkatnya itu tentang mereka bebas biaya pendaftaran. Pokoknya bebas biaya untuk kegiatan di Kopma. Jadi mereka kan di Kopma itu ada kegiatan pendidikannya seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan lanjutan. Jadi itu mereka free. Jadi biasanya kan kita ada kayak pembayaran untuk biaya pendidikan tersebut, tapi untuk beasiswa ini mereka free dan mereka juga free terhadap simpanan selama 1 tahun gitu. Dengan syarat-syarat tertentu. Jadi kita di Kopma itu ada simpanan wajib per bulan. Simpanan pokok di awal kita pendaftaran dan ada simpanan wajib per bulan. Nah, itu. Jadi mereka free. Jadi mereka nggak perlu bayar lagi dan mereka juga bisa memanfaatkan layanan yang ada di sekretariat Kopma Unila yang alamatnya ada di Jalan Sumantri Bojonegoro, Gedung Geraha Kemahasiswaan lantai 1. Jadi di situ ada seperti wifi itu free juga seperti itu. Boleh disebutin lagi ya alamatnya Kak? Alamatnya di Jalan Sumantri Bojonegoro, Gedung Geraha Kemahasiswaan lantai 1 Universitas Lampung. Gedung Geraha Kemahasiswaan lantai 1 Universitas Lampung. Nah, boleh dicatat tuh untuk sobat bisnis yang mungkin tertarik gitu ya. Berarti kalau misalnya di Kopmanya sendiri itu ada pendidikannya juga ya Kak ya? Iya, pendidikan. Ada pendidikan juga. Ternyata Ika juga baru tahu nih, ternyata ada pendidikannya dan namanya pendidikan pasti juga ada biayanya gitu ya. Tapi kalau misalnya khusus untuk juara 1 di LCT ya. Kalau juara 1 di lomba lain? Enggak. Oh iya Kak. Tapi tenang aja, pasti bakalan ada hadiah-hadiah yang lebih menarik daripada itu juga. Ada hadiah satu lagi juga Kak. Apa tuh? Itu golden ticket untuk Jambore Koperasi Nasional. Jambore Koperasi Nasional tuh apa tuh Kak? Jambore Koperasi itu ya sama dengan jambore seperti biasanya, yaitu perkumpulan dari koperasi di seluruh Indonesia, khususnya koperasi mahasiswa itu ya Kak. Nah itu skalanya nasional. Itu nasional gitu ya. Di situ ajang untuk seluruh koperasi mahasiswa itu berkompetisi gitu Kak. Gitu. Wah, berarti banyak banget ya dari Kopmanya sendiri aja kegiatannya tuh banyak banget gitu ya. Ada pendidikannya tadi ya, kayak ada jenjang pendidikannya juga, terus juga ada apa tuh namanya tadi? Jambore ya? Jamkopnas. Iya. Jamkopnas apa tadi? Jambore Koperasi Mahasiswa Nasional. Oke. Kalau misalnya
yang nggak nasionalnya ada nggak? Atau Jambore yang kalau Jambore itu nasional. Oh, Jambore itu nasional. Kalau untuk sekarang belum, mungkin kedepannya siapa tahu Confest ini bisa kita kembangkan untuk tingkat Lampung. Jadi siapa tahu ada Jambore daerah. Oke. Oh iya, bisa. Soalnya kalau boleh jujur Ika sendiri nih memang agak sedikit belum tahu gitu ya tentang Kopma gitu kan, dan memang di kuliahnya Ika sendiri itu Ika nggak terlalu ngikutin di Kopmanya gitu. Jadi mungkin dari sini Ika juga dapat informasi dari kalian bahwa Kopma itu nggak cuman tentang dagang doang, dagang aja bener. Gitu ya, nggak tentang usaha aja, tapi juga ada pendidikannya. Nah kalau misalnya boleh tahu pendidikan yang ada jenjangnya tadi ya kayak jenjangnya itu ada apa aja sih, dan pendidikannya itu tentang apa gitu? Oke, jadi kita tuh ada tahapannya. Pertama pendidikan dasar itu bagi mahasiswa yang baru join di Kopma Unila gitu, atau di Kopma lain pasti ada pendidikan dasar. Kalau cara umumnya SD gitu mungkin. Iya, jadi kayak kita masih orientasi lah, kita pengenalan tentang koperasi gitu kan, dan biasanya nggak hanya tentang koperasi kita bahas, jadi tentang kayak pembentukan karakter kita juga bahas di situ. Jadi benar-benar memang kita pendidikan awal sebelum masuk di koperasi itu kita udah nggak awam-awam lagi, karena koperasi yang kita tahu itu kan banyak yang bilang koperasi itu kuno gitu kan. Padahal kalau kita tahu ilmunya, tahu pendidikannya, padahal koperasi itu udah merebranding dirinya dengan keadaan yang sudah modern ini. Jadi memang bisa bersaing di era 4.0 itu seperti itu. Dan koperasi ini juga udah berbadan hukum ya, jadi memang diakui di undang-undang. Jadi koperasi itu sistem ekonomi yang diakui di undang-undang, itu salah satu. Berarti mengikuti zaman juga gitu ya. Dan kemudian ada stuck di situ-situ aja. Terus selanjutnya pendidikan lanjutan ya. Pendidikan lanjutan itu bagi sebelumnya pendidikan menengah dulu. Dikmen, biasanya sering disebut Dikmen. Itu setelah dasar baru menengah. Ya, dasar menengah. Jadi itu pendidikan untuk ini nih anggota yang ingin join ke pengurusan. Jadi yang mereka ingin jadi pengurus, mereka harus dididik dulu di Dikmen itu. Dan itu biasanya pendidikannya kita gabung. Kalau Diksar tadi kan kita pendidikannya antar Kopma ya. Nah kalau untuk Dikmen ini biasanya kita gabung, jadi Kopma di Lampung ini mengadakan kegiatan bareng gitu, Dikmen gitu. Oh berarti selampung ya dia? Iya Kak, biasanya seperti itu. Bukan cuma dari Unila doang, tapi luas gitu ya. Jadi berbarengan kita ngadainnya seperti itu dalam satu tempat gitu. Dan kemudian ada pendidikan lanjutan. Nah pendidikan lanjutan ini bagi para pengurus nih yang mau menjabat. Jadi mereka itu harus dibekalin dulu sebelum ngejabat gitu. Karena kan pengurus itu tanggung jawabnya setahun ke depan, dan itu nggak ringan gitu kan. Tanggung jawabnya besar itu gitu mereka harus istilahnya diberikan wejangan dulu dari kakak-kakak sebelumnya. Itu lewat diklat lanjutan, seperti itu. Setelah diklat lanjutan baru sah menjadi pengurus dan bisa menjalankan amanahnya setahun ke depan. Benar banget. Berarti seru banget sih kegiatannya, juga melatih diri kita juga ya, nggak cuman dari usahanya doang, tapi juga melatih mental juga, dan juga pasti udah ada diklat segala macam, pasti juga menambah wawasan kita, menambah teman kita juga, menambah link lah ya ibaratnya gitu. Nah tadi udah disinggung sedikit tuh ya tentang Kopmanya sendiri, dan juga acara yang mau diselenggarain sebentar lagi gitu ya kayak ada Confess dengan tema apa tadi tuh Kak kalau boleh tahu? Panjang mungkin panjang banget, mungkin sobat bisnis juga pengen dengerin lagi gitu kan. Jadi temanya tuh bersinergi untuk mewujudkan generasi milenial yang inovatif, kreatif, dan berkarakter dengan membangun semangat juang kader koperasi di era new normal. Panjang ya. Intinya mah di era new normal, di era new normal harus produktif gitu kan. Nah sobat bisnis mungkin tadi juga udah tahu tuh ya bahwa kegiatan Confessnya sendiri tuh banyak banget macemnya, gak cuma ada hiburannya doang, tapi juga ada edukasinya, yaitu ada seminar salah satunya, dan juga ada banyak banget hadiah-hadiah menarik yang bisa kita dapetin, yang kita bisa bawa pulang langsung dari acara Confess ini. Bahkan ada beasiswa juga tadi tuh ya kayak ada beasiswa dari Kopmanya. Nah kalau misalnya kita tarik ke belakang sedikit tentang Kopma yang tadi, kalau boleh tahu nih kakak sendiri kan berarti sudah join Kopma udah dari awal masuk kuliah. Oh
dari awal masuk kuliah berarti sudah memantapkan diri untuk oke deh ikut Kopma. Itu kenapa sih Kak? Pasti ada alasan dong. Bahkan kan mungkin banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa yang sampai sekarang nih mungkin ya dari semester awal sampai semester pertengahan bahkan sampai semester akhir yang akhirnya nggak join apa-apa gitu kan, nggak tergabung dalam UKM atau organisasi yang ada di kampus. Nah kalau misal Kakak sendiri nih, kenapa memilih Kopma sebagai UKM? Ya benar ya UKM. Iya. UKM Kakak tuh, kenapa tuh Kak? Kalau dari aku sendiri itu karena dulu pas SMA itu pernah ikut OXI. Ikut OXI pas sebelum Confess jadi pas ini. waktu ada acara OXI dari Kopma, Kakak ikut pas SMA. Nah, kebetulan ikut lomba LCT. Nah, di situ cuman pengen cita-citanya pengen jadi panitia lomba di OXI itu. Nah, iya, terus tahun lalu juga alhamdulillah sempet kan. Nah, itu alasannya itu pengen jadi itu. Ternyata di Kopma ini banyak banget kegiatannya yang bener-bener nggak nyangka. Jadi kayak sebanyak itu ya. Iya, sebanyak itu. Jadi kayak tujuan itu udah tercapai, terus ada lagi kegiatan yang sampai akhirnya bikin nyaman banget di Kopma gitu, Kak. Oke. Kalau untuk Kakaknya? Kak Iksal? Kalau dari saya sendiri karena memang dari awalnya tuh awal mulanya nih saya jadi kan pas masuk jadi maba itu saya mau pesen apa sih namanya? Paper mop ya. Oh, paper mop. Nah, itu saya pesannya di anak Kopma. Waktu ini ya, ospek ya? Iya. Saya pesannya di Kopma kebetulan dan saya ngechat kakaknya kan. Dan kakaknya ternyata ramah dan ternyata Kopma itu sebegitu jauhnya tentang bisnis gitu kan. Dan aku memang tertarik tentang bisnis dan kebetulan di Kopma itu ada alumni dari sekolah saya gitu kan. Jadi memang mungkin dari merekanya juga ada suatu pengkaderan gitu kan ya, mungkin jadi kayak promosi gitu dan saya tertarik dan memang ternyata seperti yang dibilang oleh Amalia tadi memang kegiatannya tuh banyak banget dan kegiatannya tuh nggak hanya tentang kita pembentukan kualitas diri dan peningkatan kualitas diri, kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar itu. Jadi selain edukasi kita juga punya kegiatan untuk hiburannya nih, yang ini yang paling seru nih. Jadi kayak kita ada kegiatan seperti Kopma touring. Jadi jalan-jalan tuh. Jalan-jalan naik motor gitu kan, touring rame-rame. Dan kalau terakhir itu kita bulan Agustus akhir kemarin. Iya. Kita lakuin touring itu dari Bandar Lampung kemudian ke Sisir Barat. Nah, kemudian kita ke Liwa, habis naik motor Kak. Ada berapa motor ya? Ada 15. 15. Dan di jalan itu memang iring-iringan satu jaket, gitu satu ya. warna Satu gitu. warna. Iya sih seru banget ya. Nggak cuman pengetahuannya tapi ada hiburannya, ada kekeluargaan juga dalam situ. Tujuan koperasi kan memang kita kesejahteraan anggota dan didapat dari prinsip kekeluargaan itu sendiri seperti itu. Wow, berarti seru banget tuh ya kegiatannya. Dan juga tadi Kak Amalia yang awalnya cuman pengen jadi panitia gitu ya, bener. termotivasi untuk pengen nih jadi panitia OXI gitu ya dulu ya, OXI belum Confess dulu ya, masih OXI. Setelah udah tercapai tujuannya, berarti waktu tahun kemarin waktu OXI sebelum Confess udah jadi panitia juga tuh ya Kak ya? Iya. Tapi setelah udah tercapai malah tetap join gitu ya, karena memang udah tetap bertahan. Tetap bertahan. Ya karena sudah ada kekeluargaan itu tadi dan juga acara-acaranya itu memang banyak banget yang ngebuat kita tuh mendapatkan pengetahuan yang lebih bermanfaat dan juga pasti ngebentuk karakter diri juga gitu kan. Nah, tujuannya sebagai panitia, bahkan sekarang panitia koordinator divisi acara. Jadi ada sistemnya. Jadi kita ketika awal itu masih anggota baru, kita disusun untuk menjadi sebuah anggota dari panitia kan. Nah, kemudian sistem pengkaderan selanjutnya itu mereka dari pengurus menjadikan para anggota-anggota yang dulu jadi panitia kemudian dipilih yang terbaik untuk diamanahkan sebagai pemegang jabatan inti seperti ketua pelaksana, bendahara pelaksana, kemudian CO yang lain seperti itu kan. Nah, kemudian baru setelah itu di tahun depan kita yang ngebimbing adiknya. Jadi memang pengkaderan di Kopma itu yang saya banggakan itu karena memang mereka dari awal semua kepanitiaan, semua kegiatan itu biasanya yang memegang adalah
anggota-anggota baru maupun staff. Jadi bukan pengurus yang memegang, pengurus hanya membimbing. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar kita benar-benar diajarin, Kak. Kita belajar tentang bagaimana sih cara manajemen tim, manajemen acara, manajemen konflik segala macam. Jadi benar-benar itu pengkaderan yang luar biasa menurut saya. Wow, iya sih seru banget ya. Berarti semuanya itu ikut serta ya, nggak cuman misalnya udah deh dia anggota gitu kan, gak usah diiniin gitu kan. Ya, dan kita panitia bukan hanya ya kita yang kerja, tapi benar-benar dibantuin dan diajarin gitu sama kakak-kakaknya. Jadi di situ yang bikin ada rasa antara anggota biasa dengan pengurusnya dengan kakak-kakaknya gitu. Gak ada kesenjangan lah ya. Iya benar. Bahkan sampai alumni pun banyak yang support dan ngasih saran-saran segala macam. Iya, bahkan kan alumni juga masih tetap tergabung dan juga terjalin silaturahminya gitu kan. Walaupun mungkin memang dalam kegiatannya tidak terlalu diikut sertakan, tapi tetap membimbing gitu kan, mensupport lah ada di belakang. Oke deh Sobat Bisnis, seru banget tuh ya, banyak banget yang bisa kita ambil. Dan juga alasan-alasannya juga tadi udah tahu dong ya. Jadi mungkin itu juga bisa sebagai alasan kalian tuh bahwa di Kopmanya sendiri dan juga di acara konfesnya ini banyak banget kegunaan yang bisa kita ambil, dan juga kita bisa mendapatkan keluarga baru dalam hal positif lah ya. Bener banget. Dapat kekeluargaannya, dapat teman baru, dapat lingkungan yang positif pastinya, nggak toksik lah ya. Iya bener Kak. Nggak toksik gitu. Kalau misalnya zaman milenial kan biasanya gitu kan, toksik gitu, punya teman yang toksik gitu kan. Makanya gabung ke Confess atau gabung ke Kopmanya sendiri supaya terhindar dari hal-hal toksik gitu ya. Nah, oke deh, Ika mau tahu juga nih, sekedar mau nanya juga, mungkin Sobat Bisnis nih udah pada tertarik nih untuk ikut Confessnya sendiri atau bahkan ikut Kopmanya sendiri. Bagaimana sih Kak caranya nih kalau misalnya mau ikut join, ataukah ada kontak personalnya, ataukah bagaimana cara pendaftarannya, atau ada linknya, atau gimana nih supaya tahu? Oh iya, kalau untuk kontak personal yang bisa dihubungi itu ada di 0859 2481 6468, itu atas nama Faris. Oh, itu iya, itu narahubung kita Kak. Dan mungkin aku jelasin alurnya ya, alur pendaftarannya. Jadi pendaftaran gimana tuh? Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan, mau join di lomba ini atau di acara ini tuh ada alur pendaftarannya. Jadi pertama tuh kalian registrasi online, mungkin nanti bisa dapat linknya di website Kopma ya, website Confess, website Confess. Nah, kemudian kalian bisa registrasi online dengan mengisi beberapa pertanyaan di situ, sekaligus kalian mencantumkan formulir pendaftaran di situ. Dan setelah registrasi online, kalian baru melakukan pembayaran. Nanti nomornya ada tuh di pamfletnya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, kalian langsung mengkonfirmasi ke pihak yang kalian lakukan pembayaran. Kemudian setelah melakukan pembayaran tersebut, kalian baru mengumpulkan berkas. Jadi ada alur-alurnya, dan alur-alur bisa kalian bisa kalian temukan dan bisa kalian lihat juga di website Kopma ya. Iya, bisa juga di IG confess.unila. Nah, di situ juga kita cantumin website untuk pendaftarannya yaitu confess.kopmaunila.com. Oke, berarti udah tahu nih ya alurnya. Kalau misalnya mau tahu Instagramnya tadi apa Kak? Confess.unila. Iya, COUNFAST.unila. Oke, tuh dicatat tuh ya Sobat Bisnis. Kali aja kalian tuh tertarik tapi bingung tuh gimana sih cara daftarnya. Boleh juga nih kalau misalnya bingung, cari aja nih di IG 101,1 FM tuh ya. Pasti ada tagnya nih kan. Ada tagnya confess.unila. Nah, dalam Instagram itu ada website-nya juga. Ada personal kontaknya juga yang bisa kalian hubungin kalau misalnya masih bingung gimana cara daftarnya. Terus apa lagi nih? Atau ada yang lain lagi nggak? Kita juga udah nyiapin juklak juknis ya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Itu untuk pelaksanaan petunjuk juknis. Kalau juklak tuh petunjuk pelaksanaan, juknis tuh petunjuk teknis. Apa jadi tuh? Segala teknis pendaftaran, alur pendaftaran, kemudian teknis lomba, dan kemudian pelaksanaan lomba itu diatur di dalam juklak juknis itu. Dan itu udah kita cantumin di website Confess itu. Iya, bisa diakses di situ.
Oke, berarti udah tertera jelas lah ya sebenarnya di situ, biar kita bisa ngebaca juga, biar kita bisa tahu juga yang benar tuh kayak gimana, sistemnya seperti apa, dan juga step by stepnya itu harus kayak gimana gitu yang kita lakukan. Oke deh Sobat Bisnis, seru banget nih ya perbincangan kita pada hari ini, karena kalau misalnya Ike boleh mengambil kesimpulan dari Confess sendiri nih ya, Confess itu adalah acara di dalam Kopma, khususnya Kopma Unila ya, Universitas Lampung yang mengadakan acara ini, Confess, yang dulunya adalah OKSI. Olimpiade Koperasi Siswa Indonesia. Nah kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya OKSI itu hanya mencakup dalam pelajar, tapi kalau misalnya Confess ini dia nasional dan untuk SMA mahasiswa dan umum. Luas banget gitu ya cakupannya.